RPP Ibu. Ya, Bu. Tidak muncul RPP-nya. Belum, Bu. RPP ini ya, Bu? Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Baik, tadi pembelajarannya tentang istima Yumiatil usroh. Tadi Ibu 1, 2 jam menirukan dan melafalkan bunyi kata, bukan tulisan, perangkatan bunyi menunjukkan gambar. Tujuan pembelajarannya, nah, dari indikator ini, Ibu Ilmiah, Ya, Bu. ini kompetensi yang diharapkan dari siswa itu apa saja, Bu? Ya, pertama mampu menirukan dan melafalkan, lalu dapat menunjukkan tulisan, dapat memperagakan bunyi, sama dapat menunjukkan gambar sesuai kata yang diperdengarkan. Mana yang aspek dari KD3 pengetahuan? Menirukan dan melafalkan, Bu. Dan melafalkan, menunjukkan tulisan masuk KD3 atau KD4? Ya, harusnya 4 ya, Bu ya. Karena mendemonstrasikan di KD 4. Itu buat di KD berapa? Menunjukkan tulisan. KD 3, Bu. Yang benarnya? Sebaiknya mungkin ini, Bu. Apa namanya? Menirukan dan melafalkan. Menunjukkan tulisan itu masuk pengetahuan atau keterampilan? Mana, Bu, pasnya? Di KD3 atau di KD4? Menunjukkan tulisan. KD3. Di KD 4 ya, Bu ya? Enggak, saya tanya Bu Ilmiah, yakinnya di mana ini? Tepatnya di Jadi bingung, Bu, KD3 kalau atau di KD4? Ini bukan buat di KD3. Iya, Bu. Paham, Bu. Berubah. Tapi bingung, Bu. Kenapa bingung? Iya, ini apa Nggak bisa yakin. di KD3, apa bisa di KD 4 gitu, Bu? Enggak. Coba Ibu analisa. Menunjukkan tulisan Ya, sesuai setelah belajar, siswa menunjukkan tulisan sesuai dengan bunyi kata frase yang diperdengarkan. keterampilan. Keterampilannya apa? Nggak ada. Ya, berarti pas tuh, Bu, di KD 3 ya, Bu ya? Dia bisa menunjukkan tulisan karena dia mengetahui, kan? Iya, udah paham gitu. Ya, dia paham, dia tahu, berarti itu adalah KD 3. KD 3. Jadi jangan hanya sekedar dilihat kata-kata menunjukkan ya. Tapi menunjukkan tulisan itu indikator dari apa? Menunjukkan tulisan indikator dari pengetahuan atau menunjukkan tulisan indikator dari keterampilan? Dari keterampilan. Mana, Bu? Pengetahuan atau keterampilan? Pengetahuan, Bu. Pengetahuan. Kalau keterampilan? Bisakah kata-kata operasional menunjukkan tulisan itu menjadi indikator dari keterampilan? Tidak. Tidak, Pak. Kalau Bu Ilmiah? Mendemonstrasikan Keterampilan. Iya, Bu. Di ini, Bu ya. Bisa saja, Bu.
menunjukkan kata-kata menunjukkan tulisan itu menjadi sebuah keterampilan kalau kita ngajar Keterampilan. kitabah. Oh, iya, Kalau iya, kita iya. ngajar kitabah kan itu dia bisa menunjukkan tulisan Iya, tulisan. atau Iya. menuliskan begitu ya. Memang itu tujuannya Ya, ya, Bu ya. kalau Karena kita menulis, kalau kitabah. Nah, itu yang harus dipahami Bapak Ibu ya. iya, Bu, Ibu. Kita membuat indikator itu apakah itu hasil dari pengetahuannya atau hasil dari keterampilannya atau psikomotoriknya dalam memperagakan sesuatu. Maka di situ kita memasukkannya menjadi KD4 ya atau KD3. Ketiga. Nah, sekarang keterampilan atau kompetensi yang Ibu harap dari siswa itu apakah kompetensinya kompetensi pengetahuan tingkat lot, hot atau mod atau hot. Untuk KD3. Lots baru, Bu. Lot ya. Menirukan dan melafalkan, menunjukkan tulis. Iya, lots, Bu. Kenapa Ibu nggak bikin yang hot? Kenapa? Kenapa lot? Karena ini Bu baru belajar kosakata yang biasanya di isim lalu tiba-tiba berubah ke fiil gitu. Jadi saya memahaminya masih yang rendah lah gitu pemahaman. Jadi anak baru Pemahamannya sekedar mengerti, mengetahui dan memahami. Iya, Bu. C3-nya menerapkan ada enggak? Nggak ada, Bu. Memperagakan. Peragakan itu keterampilan, Bu. Oh, iya. Coba Nggak ada, Bu. yang C itu kan di KD3 Di KD3, pengetahuan. iya, Bu. Iya, iya, iya. Coba bisa nggak Ibu membuat satu indikator yang itu memperlihatkan C3. kemampuan berpikir tingkat tinggi, C3 atau C4. Nah, analisa contoh, coba buatkan satu contoh kata kerja operasional yang C4. Kalau ini, Bu, menentukan fiil dalam teks. Nah, di situ ya. Di situ Bu Ilmiah yang ini tidak memperhatikan ini. Jadi hanya fokus kepada pengetahuannya untuk mengenal mufradat tentang Iya, Bu. miyaumiyatil usroh. Iya, Sementara Ibu usroh. lupa ini yang melibatkan tindak tutur Tindak memberi tutur. dan meminta informasi tentang kegiatan sehari-hari dengan memperhatikan susunan gramatikal. Yang kita perdengarkan tadi kan tasrif fi'il mudhari' mufrad kan? Iya, iya, Bu. Nah, Ibu sebenarnya bisa membuat indikator C3, C4, C5 Iya. kalau sudah memasukkan aspek ini. Jadi tidak hanya cuma sekedar dia tahu bunyi kata, dia bisa memahami, ya, dia bisa menyebutkan kembali, tapi bunyi kata yang mana? Bunyi kata yang di dalamnya ada susunan gramatikal. Nah, di situ baru kita bisa memunculkan C3, C4, C5-nya, Bu. C5, ya, Bu. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi ini yang selama ini sering kita lupakan ini dalam KD ini. Kita hanya fokus hanya sekedar mendengarkan mufradat, tapi mufradat itu kontennya apa? Kontennya kan ada tasrif, fi'il, mudhari' dan itu rumit itu. Rumit, Bu. Iya. Makanya standarnya rendah, Bu, gurunya. Maksudnya paham cukup lah gitu. Kesannya gitu. Ya, cukup tahu saja. Iya, Ya Bu. kan? Hanya cuma sekedar pengetahuan saja yang kita tuntut dari siswa. Cuma sampai paham saja C1 dan C2. Maka anak belum terbiasa berpikir untuk berpikir kritis. Critical thinking. Karena mereka tidak dihubungkan kepada materi. Sebentar. Bapak Ibu, kita di sini, nah, coba. Ibu kan menulis nih, merah-merah. Iya, Bu. Ini Ana semua.
Iya, anak semua. Kenapa anak semua? Padahal tasrif, mudhari', mufrad. Mudhari' mufrad apa-apa saja. Ada huwa, Huwa, hiya, anta, anti, ana, anta, nahnu. Nahnu gitu dimasukin ya, kan? Bu. Mm-mm. Jadi anak juga sudah harus, nah ini kurang kontekstual jadinya. Oh, saya saja yang melakukan. Enggak kan? Sementara di konsepnya ada nih. Ada ana, ada anta, anti, huwa, hiya, Ya, nahnu, nahnu. Bu. Dan tidak perlu banyak-banyak. Yang penting dia kenal ini perubahan. Makanya konsepnya adalah tasrif mudhari' lil Lil mufrad. mufrad. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau katanya di sini kontekstual teaching learning itu kelihatan. Nah, memang Ibu nggak milih itu ya, Enggak, Bu. Pakainya saintifik aja, Bu. saja. Mm-mm. Saya sampai menemukan saja. Jadi Bapak Ibu tolong ya nanti ketika kita ngajar itu muhtawa. Muhtawa artinya isi konten dari pembelajaran kita itu apa. Jadi tidak sedangkal itu ya tuntutan dari pembelajaran kita. Siswa tidak hanya sekedar tahu mufradat saja, tapi ada di dalamnya struktur gramatikal gitu. Nah, itulah tuntutan pembelajaran abad 21 itu. Di dalam modul kan sudah ada itu Bapak Ibu ya. Sudah, Bu. Nah, dari itu coba kita lihat bahwa evaluasi yang dilakukan itu pasti apa ya? Sama dengan tuntutan dari indikator. Tuntutan dari tujuan pembelajaran. Coba, tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai atau belum? Bu Ilmiah, Ya, Bu. dilakukan evaluasi tadi. Ada, Bu. Ada. Bingung karena nggak jadi bergambar kan, rencananya lewat gambar itu kan, Bu. Kita lihat di RPP-nya ini ya. Iya, Apakah Bu. Ibu dapat memastikan siswa dapat menirukan dan melafalkan bunyi, bisa menunjukkan tulisan, memperagakan bunyi dan menunjukkan gambar. Kita lihat di evaluasinya. Evaluasi pengetahuan. Sikap, penilaian pengetahuan. Nah, ini soal ini untuk mengukur TP nomor berapa ini? Rotib hadhil kalimat. 6 kalimat ya. Iya, Bu. Ini untuk mengukur TP nomor berapa? Gak nyambung, Bu. Gak nyambung dia, Bu. Cuma kalau di RPP tidak dibikin, harusnya dibikin ya, Bu. Tapi kalau di slide yang tadi saya buat sebenarnya ada mencocokkan antara gambar dengan tulisan. Lalu anak-anak bisa menyebutkan kosakata dari gambar yang ditunjukkan. Tapi tidak Ini kan Ibu ada menunjukkan tulisan. Mana di sini yang menunjukkan tulisan? Tidak ada kan? Iya, Bu, nggak ada. Gitu. Jadi kita membuat penilaian itu, apalagi untuk pengetahuan ya. Iya, Ini Bu. harusnya ada kisi-kisinya dulu ini. Harus ada kisi-kisi yang kita buat. Ini sudah sering membuat kisi-kisi kan? Ada, Bu. Apa saja komponen dari kisi-kisi itu? Kompetensi dasar, Hmm, materi pokok, hmm, indikator soal, ya, lalu bentuk bentuk ininya, Bu, bentuk apa namanya, kayak pilihan ganda, untuk soalnya. bentuk soalnya, lalu levelnya, Hmm. lalu penomoran soalnya, Bu. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini? Nggak connect dengan
nggak connect dengan tujuan ini, dengan pembelajaran indikator, tadi. dengan tujuan, ya Bu. Kenapa? Itulah Bu. Jadi awalnya saya tuh berpikir untuk membuat yang hot gitu Bu, pas di pengetahuannya. Karena Ibu tidak membuat kisi-kisi. Makanya enggak Ya Bu. ini. Jadi setiap soal pengetahuan itu harusnya kita buat dulu kisi-kisinya yang mau kita Ya Bu. itu apa. Iya Bu. Ya. Iya Bu. Ini Siap bukan Bu. untuk Ibu ilmiah saja ini ya. Ya Bu. Kita semuanya Bapak Ibu. Jadi yang namanya guru profesional, jadi jangan tadi ada main cocok-cocok, main kirologi, atau main suka-sukanya saja gitu ya. Jadi semuanya punya dasar. Ya, dasar kenapa ini begini, kenapa tidak begitu. Ini kenapa soalnya begini, kenapa tidak begitu. Nah, itu semuanya dari awal sampai akhir itu ada hubungannya, ada benang merahnya gitu. Jadi nggak bakalan keluar dia dari aturan, akan muncul suatu yang baru. Ya, contohnya kemarin Bu Nurlaila ya, kalau salah dalam mengambil KD maka semuanya akan salah ke bawah. Jadi mulai dari awal itu kita harus pastikan kita mau ngajar KD berapa sekarang. Dan dari tadi itu kita rumuskan indikatornya. Dari indikator masuk kepada tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran kemudian kita merumuskan materi. Dari materi kemudian kita menentukan apa metodenya. Pendekatannya dipakai apa, metodenya apa. Terus medianya apa. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya. Dan terakhir bagaimana evaluasinya. Ya. Bukan yang Bapak Ibu lakukan selama lokakarya? Iya Bu. Kan tahapannya itu semuanya, mulai dari analisis KIKD, dan kemudian rumuskan indikator, rumuskan tujuan pembelajaran, dan itu semuanya ada dasarnya di modul, ya, modul pedagogik kita, kemudian di modul lokakarya. Lokakarya. Jadi muaranya di sini, Bu, ya, komprehensif, dan nanti ya ujung-ujungnya di UP itu. Jadi kalau masih ada yang belum hakul yakin, nah ini ilmunya Bu-Ibu, baik ilmu secara teoritisnya di kepala maupun ilmu terapan di penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran, berarti kita harus kuat lagi basis konsep kita di penguasaan modul itu. Oke ya. Baik, mungkin kita cukupkan untuk Ibu Ima malam ini dan Ibu Ilmiah. Alhamdulillah, bagus keduanya. Dan ini setiap penampilan